Bapak Ibu semuanya, Namo Buddhaya. Maaf ya, kelamaan tunggu. Luar biasa ya. Saya pikir hari ini pasti tinggal belasan orang, paling juga 20. Karena pada pergi liburan ya, mumpung 3 hari berturut-turut gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa ya, masih banyak yang mau datang. Nah, ini tinggal berapa jam lagi kita menyambut tahun baru. Berapa jam? Kira-kira 30 jam. Benar nggak? Nggak sampai ya? 30 jam ya. Jadi ada harapan apa? Ya, saya pilih topik ini ya. Ada harapan apa kita untuk menyambut tahun baru dan mungkin semuanya ya juga ingin tambah bahagia ya kan? Tambah beruntung ya kan? Tambah apa lagi? Ya pokoknya cita-cita tercapai, tambah bahagia, gitu aja. Ya, pasti. Ya, jadi ya, hari ini ya menyediakan mantra untuk bahagia. Tapi dengar sampai habis baru saya kasih mantra untuk penuh keberuntungan. Ya mau kan? Mau. Nah, kumpulkan bahan dari Master Xing Yun. Master Xing Yun dari mana? Fo Guangshan, Taiwan ya. Terus kumpulkan lagi cerita dari Master Zheng Yan Fa Sư. Zheng Yan Fa Sư dari mana? Taiwan, Ciji. Terus ada lagi kumpulkan bahan dari Sheng Yan Fa Sư. Dari Sheng Yan. Tadi Zheng Yan, ini Sheng Yan. Dari Dhamma Dram. Fa Gusan. Udah meninggal. Master Zheng Yan, Master Sheng Yan juga sudah meninggal. Master Xing Yun meninggal. Master Zheng Yan masih ada di Ciji. Nah, cuman jangan khawatir. Semua pakai terjemahan Indonesia supaya semuanya lebih mengerti. Gitu ya. Nah, dari semua ajaran, ya dari ajaran Buddha terutama ya. Mana ini? Kita mau kebahagiaan, keberuntungan, semua harus dimulai. Pokoknya mau semua berkah dimulai dari niat baik, hati yang baik, pikiran yang baik. Benar nggak? Itu gampang. Semua anggota sangha mengajarkan begitu. Romo-romo juga mengajarkan begitu. Ya kan? Ya, jadi punya pikiran yang baik, niat yang baik, barulah kita memiliki ekspresi yang baik, sikap wajah yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang mengesankan, ya kan? Nah, jadi dari ini mulai dari pesan dari Master Xing Yun ya. Nyalain ini lagu, nanti jelaskan. Maaf ya. Ganteng nggak? Ganteng. Ya, luar biasa. Mana Mas Sabar? Nggak ada bunyi ya? Oh ya, nyalain. Sebentar, mulai dari awal. Nyalain dulu. Ya, lagu ini namanya Xin Liang. Kalau yang di belakang tidak kelihatan, silakan maju sedikit karena mungkin layarnya sampai belakang itu tidak kelihatan. Ini pesan penting dari beliau ya.
Gak apa-apa, Suhu jelaskan dari teksnya dulu ya. Mau coba? Baik. Di belakang kelihatan nggak? Boleh pindah ya, boleh pindah. Ini buat pegangan untuk tahun depan. Tadi ada yang suka nyanyi ya, siapa yang pemimpin? Aduh, bagus ini lagunya ya. Nanti coba copy aja. Ya, kita berhenti sebentar, kita jelaskan. Tadi kira-kira ada yang mengerti enggak? 心中接纳多少就能拥有多少，心中包容。Nah, ini mulai dari awal ya. 江海宽阔时，因为不择溪流。Artinya, lautan menjadi luas karena tidak memilih segala aliran. Cairan apa aja yang turun? Cairan air, kotor, bersih, rasa asin, busuk, lumpur, darah, semuanya terima, tidak menolak. Maka lautan adalah yang paling bawah, yang paling besar. Gitu ya. Kenapa lautan besar? Karena tidak menolak. Jadi diumpamakan hati kita juga begitu. Ya. 高山耸立时，因为不持土壤， gunung menjadi tinggi karena dia tidak menolak segala tumpukan, ya kan? Ini jadi Master Xing Yun ingin kita belajar dari laut dan gunung, gitu ya. Kenapa orang bisa tinggi? Karena dia itu berjiwa besar, ya. Lihat bos-bos itu tidak ada waktu untuk cekcok sama orang-orang hal-hal yang kecil-kecil, begitu ya. Terus 学识渊博时，来自不耻下问。Jadi seorang berpengetahuan tinggi bila ia tidak merasa gengsi untuk belajar sama orang lain, gitu ya. Biasa orang sudah berpengetahuan tinggi, sesuatu yang baru, sesuatu yang dia tidak tahu, pasti sudah gengsi untuk bertanya. Tapi kalau orang yang merendah, dia pasti ilmunya lebih banyak. Jadi enggak seperti padi ya, makin tunduk ya makin padat, ya makin berisi dalamnya, begitu. Nah, ini juga kita belajar dari pengetahuan orang ya. Terus tahu san mei shi yuan yu bu wen shi fei. Jadi moral seorang akan menjadi baik bila tidak menutupi kesalahan dengan kata-kata indah, gitu ya. Biasa semua orang juga begitu ya. Kita tidak bisa menerima kesalahan sendiri. Pasti kita mencari alasan untuk memperindah hal-hal yang kita buat itu buruk, itu kita memperindah. Jadi moral kita itu
kurang bisa lebih baik gitu ya. Xing kuan ze neng rong ze wei you. Orang yang hatinya lapang dapat menampung. Orang yang bisa menampung dapat memiliki. Ya. Xing zheng jiena duoshao jiu neng yongyou duoshao. Hati seorang bisa menerima atau memaklumi seberapa pula ia akan memiliki. Ya, jadi jangan heran orang lain miliknya banyak, kita sendiri kok rasanya terbatas banget, yang kita inginkan selalu tak terkabul. Itu ada sebabnya ya. Hatinya besar. Xingzong baorong duoda, jiu neng yongyou duoda. Hati seseorang bisa menampung seberapa besar, berapa besar pula ia akan memiliki. Ya. Nah, dengan begitu kira-kira jelas kan? Setuju enggak? Setuju ya, pasti setuju. Nah, jadi pasti kita juga ini ingin nanti kita habis ini kita belajar nyanyi bersama lagu ini. Jadi buat pegangan, minimal waktu kita mau marah, kita ingat ini teksnya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi buat pegangan untuk menyambut tahun baru biar lebih beruntung. Nah, jadi mungkin ada yang penasaran ya. Saya sudah berhati sangat besar. Setiap hari kebaktian Sabe sata bawantu sukitata. Semua makhluk saya ingin mereka berbahagia. Hatinya masih kurang besar. Besar kok suhu, kenapa masih sepertinya hokinya belum sampai-sampai. Kesempatan biasanya yang dapat teman atau orang lain. Aku belum juga dapat kuiren tau. Kuiren itu orang yang bakal ya belum tentu kaya, tapi memberi kesempatan supaya kita mendapat kangtau gitu ya. Kuiren itu kok belum sampai-sampai gitu ya. Suhu, aku bahkan berani berdonor darah. Siapa yang sudah pernah donor darah? Ya, penting ya, itu hal yang sangat penting. Baru-baru ini ya, ada anak teman kita ya, bayi baru, perlu plasma darah. Saya ambil dari mana? Minta sama PMI. Kalau nggak ada yang donor, anaknya udah mati. Gitu ya. Banyak orang yang setiap hari di RS besar itu memerlukan transfusi darah. Jadi kita kalau masih mampu kita lakukan. Jadi ini mungkin ada pertanyaan, Suhu, aku sudah, tapi kok masih merasa kurang beruntung. Nah, terus ada lagi, Suhu, aku function. Pernah function tak? Melepaskan hewan-hewan. Aku function, bahkan makhluk hewan pun saya peduli. Saya punya kasih sayang, jiwanya besar. Bahkan Suhu, itu kecoa jatuh ke air pun saya selamatin. Ada kan? Pasti Anda pernah. Semut juga. Kenapa hokinya belum sampai? Jangan lupa satu hal. Itu yang tidak kita kenal, kita bisa selamatin. Kita punya cinta kasih. Tapi malah yang kita kenal itu karena berinteraksi itu selalu timbul ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan itu timbul kemarahan, kekecewaan dan sebagainya. Itu kita mudah emosi, dikumpul-kumpul, kita sendiri selalu memancarkan getaran negatif yang kita tidak rasakan. Kita nggak sadar. Tapi karena ini ya, dikit-dikit marah, orang sudah jauh. Ini orang nggak aman. Dikit-dikit bomnya meledak, kita jaga jarak. Kalau ada kangtau, kita mau join sama dia, pikir dulu, ini orang emosional. Jadi kita sendiri nggak sadar. Kita memancarkan getaran-getaran yang tidak menyamankan. Tapi kita nggak tahu ya kenapa berkah itu dari depan kita lewat aja, begitu ya. Nah, jadi makanya hari ini kita belajar untuk pengendalian emosi. Maaf ya, Suhu ambil topik ini ya karena ini penyakit semua orang termasuk Suhu. Suhu ingin berbicara topik ini karena Suhu juga perlu
selalu diingatkan kembali. Karena suhu juga orangnya ya kurang bisa sabar gitu ya. Nah, jadi sekarang ya boleh nggak suhu ajak Anda semua sharing pengalaman paling marah kamu persoalan apa? Ada nggak yang mau sharing? Tapi sekejap gitu, dadakan sampai kamu pun nggak tahu bagaimana untuk keluar dari amarah itu. Ada nggak yang mau sharing? Terus solusinya gimana? Ada? Ya, suhu nggak bilang sama orang lain. Nggak aman ya, nggak apa-apa. Next. Nah, jadi misalnya kamu hari ini, kamu pesan orang menjemput kamu. Kamu ada hal penting mau pergi. Dia bilang, iya pasti aku lebih awal datang. Ternyata telat 1 jam. Telat 1 jam terus kamu masih dibebani lagi satu telepon yang mendesak kamu. Ada hal lagi. Jadinya kamu meledak emosinya. Gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Jadi dari ajaran dari Bante, suruh meditasi, suruh perhatikan nafas. Pernah nggak mendengarnya? Kira-kira aku bisa manjur nggak? Bisa. Siapa yang pernah memakai metode itu? Perhatikan nafas. Kamu lagi marah banget. Terus kamu bisa kendalikan emosi kamu dengan perhatikan pernafasan. Ada nggak? Buat saya sih mungkin kurang bisa. Ya. Kalau sudah duduk meditasi, hal itu mungkin sudah lewat, kamu mungkin bisa. Tapi pada saat kamu ketemu fenomena yang sangat menyakitkan hati kamu, sudah lupa sama pernafasan. Betul nggak? Betul. Terus ada lagi orang bilang harus ada gerakan, minum air. Siapa yang pernah coba? Karena air itu dingin ya, dan kita ada sesuatu, fokus kita itu dipindahkan dengan satu gerakan. Jadi ada enggak yang mencoba mengendalikan emosi dengan minum air? Ada enggak? Kurang bisa ya. Kadang sekejap itu enggak ada air di situ. Benar kan? Iya. Terus ada enggak bilang ke toilet? Karena toilet adalah tempat yang sangat santai, paling rileks di situ. Pergi ke toilet ada enggak? Ya, kalau masih bisa, tapi sepertinya jarang ya. Misalnya kita di mobil gitu ya. Oke. Ada enggak yang berteriak, menangis? Ya pasti ada. Tapi kalau bisa jangan kagetin orang. Ya, kita perlu saluran emosi mungkin ya. Emosi itu bukan sesuatu yang salah dimiliki semua orang. Cuman berapa besar aja. Gitu ya. Oke. Terus marah-marah, ngoceh, marahin orang, itu paling biasa, ya kan? Oke. Terus banting pintu, ada. Itu biasanya yang bikin keluarga jadi kaget gitu ya. Semakin terbiasa melampiaskan emosi secara begitu, dia makin membolehkan, makin tidak terkendali. Oke. Ya. Terus banting HP ada enggak? Ini bagus ya, banting HP, karena besoknya kamu dapat yang baru lagi. Betul, ini langsung ini setuju. Terus ya, satu lagi, bukan banting HP, ambil HP, WA, balas dengan marah-marah itu ya. Jangan lupa ya, kalau orang marah-marah dengan kita pura-pura nggak lihat, sebentar aja, selalu ya, sebentar aja dia hapus. Tapi jangan lupa, suhu bisa cek apa yang dihapus dia. Jadi kita juga begitu. Saat marah gak usah dibalas dulu. Kadang ya banyak hal yang tidak perlu direspon. Nah, kita melindungi diri. Jangan sampai habis kita kirim merusak hubungan, sebentar lagi kita menyesal.
Jadi HP tolong jangan main dulu kalau lagi marah. Ya, karena sudah dikirim itu udah nggak bisa dihapus lagi. Dihapus pun bisa dicek. Oke. Terus ada nggak pernah nggak ngelihat orang marah lempar piring kalau lagi makan? Ada ya? Jangan sekali-kali kamu lakukan itu. Karena mangkok piring itu adalah simbol dari berkah kita, rezeki kita lah. Pinggan mangkok kita ya, kata orang. Jadi itu bakal membawa ketidakberuntungan. Jangan kamu lakukan. Oke? Ya. Suhu tambah. Ini satu metode dari Suhu sendiri yang Suhu praktekkan dan Suhu merasa sangat bagus adalah saat Suhu marah, kecewa, atau bahkan timbul iri hati, Suhu sebut it's okay. Karena apa? Nggak tahu ya. Suhu sendiri ini dari praktek, bukan cuman ini teori ya. Jadi ceritanya Suhu mendengar orang biasa, anaknya ngeluh, papa aku gini-gini sampai ke sekolah aku lupa ini. Papanya bilang it's okay, anaknya langsung tenang. Jadi kenapa aku nggak jadi papa sendiri? Banyak hal yang Suhu praktekkan, Suhu sebut it's okay, Suhu langsung reda. Cemasnya, khawatirnya, takutnya, amarahnya bisa. Nah, cuman Suhu hari ini tetap membawa ajaran dari Damadram. Seng Yen Fase. Dia ada 4 step untuk mengendalikan amarah atau kesal atau bentuk-bentuk emosi negatif. Jadi salah satunya dia bilang, Mian Dui Ta, hadapi dia. Kedua, katanya, Jiesou Ta, terima emosi itu. Ketiga, Culi Ta, yaitu urusin dia. Keempat, Fang Xia Ta. Fang Xia Ta itu apa? Lepaskan dia. Tapi ini sekilas Suhu jelaskan. Suhu tambah lagi dengan it's okay. Bisa baca enggak? Ya, Miendui Ta, hadapi dia, itu mindfulness. Kamu bisa tahu mau hadapi, kamu sendiri sudah merasa kamu lagi emosi. Jadi kesadaran kamu timbul dulu. Kalau enggak timbul, kamu enggak tahu hadapi. Ya, jadi sadari dulu. Kamu harus akui. Kamu perhatikan ya, info itu apa? Itu kecewa, itu panik, itu cemas. Kamu kasih sebuah nama gitu. Kamu jangan komen. Itu kamu sadari, akui keberadaan emosi itu. Jadi tambah kamu langsung bilang sama diri kamu sendiri, it's okay. Bagus loh, anak-anak pun Suhu ajarin begitu, it's okay. Ya. Jadi kita dengan it's okay, kita sudah memisahkan diri dengan emosi itu. Kita nggak bergulung sama dia. Itu ya, kayak 2 orang. Aku, emosi ya emosi, gitu ya. Nah, jadi kedua, terima keberadaan emosi. Nah, jadi Suhu tetap bilang it's okay. Terima dia, ya, dia bukan sesuatu yang tidak boleh. Terima dia seperti apa? Seperti tamu. Emosinya datang seperti tamu yang datang. Kita perhatikan. Kamu lagi ngapa? Ya, sayangi dia, peduli dia. Terus apa maumu? Ya, di balik emosi itu apa harapan kamu? Bisa nggak kita tanya kepada diri sendiri, aku sekarang bomnya udah mau meledak. Kamu lagi marah. Apa harapan kamu di belakang itu? Kamu inginnya bagaimana? Jadi kamu seperti melihat ombak, sedangkan kamu berdiri di daratan. Kamu jangan masuk, nanti bisa tenggelam. Kamu memisahkan diri dulu. Kamu berdiri aja di ombak, di daratan. Lihat ombak begitu, melihat emosi kamu. Ya, pasti kamu berhasil untuk pertama-tama kamu mengecilkan power emosinya. Karena kesadaran udah timbul ya. Nah, jadi
接受它. Kamu juga menunda kecepatan bomnya ya. Coba kita melempar sesuatu. Makin kencang, makin cepat, makin hancur ya kan? Tapi kita memperlambat, dia makin ringan sentuhannya. Jadi kita memperlambat, dia sudah memperkecil otomatis. Bomnya itu sebenarnya ya, emosi itu tidak lama, itu sangat tidak kekal. Tapi bisa menghancurkan, bisa membuat orang menyesal seumur hidup. Amarah itu bahayanya. Jadi kita tunda, itu udah lain. Rasanya udah lain, efeknya udah lain. Jadi ditunda sudah mengecil powernya ya. Dengan begitu kita bisa ekspresi dengan kepala dingin. Terus culita, ini step ketiga. Culita, urusin dia. Bagaimana urusin dia? Memang semua harus diurus, belum tentu. Sekarang kamu masalahnya itu enggak jelas. Kamu mau apa pun kamu enggak jelas, tapi kamu terpaksa harus culi. Mending kamu diam. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan efektif, mending kita diam. Orang malah takut lah. Ya, orang malah penasaran maunya gimana sih. Gitu ya. Jadi kadang kita malah merespon, kadang tidak perlu. Oke? Jadi jangan buru-buru, kita harus mengambil tindakan. Begitu. Ya. Kadang ada orang marahnya itu enggak habis-habis, dia menyesal kenapa tadi aku enggak tinju. Bisa kan? Bisa. Ada yang begitu. Tapi ya, itu bukan hal yang baik kalau misalnya menyesal karena tadi tidak lebih kasar. Berarti pengendalian dirinya itu masih perlu dikembangkan ya. Tapi terakhir stepnya fangxia ta, lepaskan emosi. Fangxia ta. Fangxia itu artinya bukan dilupakan aja. Terus apa? Ini tertulis ya. Terima hasil dari tindakan. Kita tadi culita, urusin dengan cara apa? Step keempat, kita lepaskan. Hasilnya lebih buruk, kita juga bisa bertanggung jawab. Tidak ada penyesalan di situ karena kita lakukan dengan sadar. Ya kan? Gitu kita baru bisa happy. Baru mukanya, ekspresinya tidak cemberut terus, marah-marah terus. Ya, ini penting dipraktekkan. Habis kita hadapi, sadari, kita terima, kita urusin, kita lepaskan. Begitu ya, 4 step itu. Oke. Nah, ini suruh tambah lagi ya, dari Mahaparinirvana Paccimokkhatthana Sutra. Ini sutra dari Mahayana yang dibabarkan waktu Buddha lagi mau masuk parinirvana. Ini pesan terakhir artinya ya. Nah, ini jika seseorang melukai Anda, hendaklah Anda, siapa yang bisa bantu baca? Coba bantu baca biar enggak ngantuk ya. Pasti mau tahun baru. Jadi udah enggak fokus. Ayo kita baca. Jika seseorang janganlah mulut ada. Jangan mengucapkan kata-kata jahat. Nah, bisa enggak? Sekarang bukan kata-kata jahat saja ya. Juga jagalah tangan kamu. Jangan pencet-pencet teks yang jahat. Gitu ya. Seseorang melukai Anda. Suhu ingat ya. Waktu beberapa hari lalu ya, Suhu di jalan. Jadi karena lagi menunggu lampu merah, ada di sebelah bertengkar. Satu motor sama satu Grab. Jadi Grab itu buka pintu, mereka bertengkar makin keras sehingga Suhu dengar. Suhu buka sedikit jendelanya, bilang apa? Yang biasa yang kita alami kalau ojek itu nggak ada aturan. Main potong aja, main tabrak aja kita harus mengalah ya kan? Nah, jadi ceritanya itu terjadinya begitu, yang mobil itu sebenarnya tidak salah.
Makanya dia hampir tergores, dia marah. Terus yang ojek ini bilang, aku kan sudah minta maaf. Ya biasa ya, yang salah harus lebih galak. Kalau enggak nanti disalahkan. Biasa kalau yang utang, ya yang diutangi itu malah dibentak-bentak ya. Yang punya utang itu lebih galak. Begitu kehidupan ya begitu. Ya, kita harus tahu tidak ada yang selamanya seperti yang kita harapkan. Nah, ini jadi sekali dibentak begitu, yang Grab diam. Ya, pasti dia sakit hati, pasti dia marah. Tapi kalau Bapak Ibu bagaimana? Diam enggak? Hah? Sharing dong, diam enggak? Yang lain? Yang lain? Memilih diam karena apa? Tidak perlu diurusin. Besok kita anggap bertemu dia lagi, seperti anak kita kalau salah kita harus urusin biar besok jangan mengulang. Kalau orang ini kita nggak perlu habis waktu di situ atau marah atau gengsi atau adu tinju siapa yang gede. Ya, baru-baru ini ya Suhu membaca satu di IG ya, satu cerita tentang satu ekor kambing, kuda atau kambing ya, kambing kalau nggak salah. Dia bertengkar sama seekor harimau. Katanya rumput itu berwarna biru, kata si kambing. Pernah baca enggak? Si harimau bilang, rumput itu warna hijau, mana ada rumput yang berwarna biru. Jadi mereka itu berantem, pergi ketemu raja. Siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi siapa yang salah harus dihukum. Si singa itu bilang, ya kamu boleh pergi, si harimau boleh dihukum. Jadi di harimau itu menurut juga dengan rajanya, raja hutan. Tapi syaratnya, Tuan, aku boleh dihukum. Cuman, bolehkah kabarin? Aku tidak salah, kenapa aku dihukum? Gitu ya. Kalau Tuan sudah bisa menjawab dengan adil, aku terima hukuman itu. Si singa bilang, ya semua orang juga tahu kalau rumput itu berwarna hijau. Tapi kesalahan kamu telah menghabiskan waktu untuk berdebat dengan orang yang bodoh. Nah, jadi begitu juga ya. Kalau suatu hari kita bertemu hal-hal yang seperti itu, lepaskan saja. Karena apa? Waktu kita, kesehatan kita. Kalau marah kan nggak sehat, ya kan? Itu jauh lebih berharga daripada kemenangan kita berdebat. Bukan? Betul. Ya? Nah, jadi next. Ayo kita baca. Jika timbullah rintangan batin, hilanglah jasa kebaikan, dijauhi oleh orang-orang di masa kini atau masa mendatang, semua orang tidak akan menyukaimu. Ini betul ya, kata Buddha begitu. Jika Anda menuruti, jika kita semua menuruti emosi terus, timbul rintangan-rintangan bukan batin saja ya. Dalam suatu hubungan, misalnya suami istri, itu rintangannya cepat datang kalau kita ikutin emosi. Nah, suami istri itu dari latar belakang yang berbeda, hidup bersama itu masalahnya banyak sekali. Kalau kita mau perhitungkan, itu rintangannya luar biasa, cukup banyak. Oke? Nah, terus hilanglah kebaikan. Kebaikan apa? Dari lama kita pacaran, habis berapa kita menjalin hubungan yang baik, itu tidak mudah. Tapi sekilas hancur semua. Apalagi orang lain. Sekarang kita pinjamin duit, kita biayain anaknya waktu susah. Udah oke, baik-baik. Suatu hari marah, itu jasa kebaikan kamu nggak dikenang orang lagi, tapi kalian sudah jadi musuh. Hilanglah kebaikan ya, dijauhi orang-orang. Ya itu yang saya bilang tadi, kita bisa menyebarkan getaran-getaran yang tidak nyaman pada
teman-teman lain gitu ya. Kita nggak sadar. Nah, di masa kini atau masa mendatang orang tidak menyukai kita. Biasanya yang suka emosi pasti ya wajahnya itu kelihatan gitu ya. Jadi menakutkan. Nah, ini ada satu cerita ya, rintangan-rintangan bagaimana. Ini ada cerita nyata dari cerita seorang konsultan psikolog ya. Nah, ceritanya ada suami istri yang baru menikah 1 bulan. Jadi datang ke dia itu ceritanya mau cerai, tapi diusul untuk hadapi ini orang dulu namanya Mei Chen, nama konsultannya ya, psikolognya. Jadi psikolog ini dia share di panggung, sangat ingat, terkesan dengan cerita itu ya. Jadi suami istri itu dia baru menikah 1 bulan, sangat manis mesra, sangat bahagia. Jadi suatu hari suami itu ke kantor hari itu dia sudah bawa baju ya. Nanti habis ke kantor langsung ke airport, nggak sempat untuk singgah ke rumah. Tapi karena sangat kangen, ingin bertemu, dia telepon sama istrinya. Kita bilangnya, aku ingin bertemu sebentar aja, atau aku peluk kamu sebentar aja. Jadi aku masih sempat. Jadi jam sekian kamu tunggu di pinggir, tunggu aku, ya. Jadi jam sekian kamu harus ada di situ. Istrinya sangat senang. Wah, itu suaminya itu sangat punya hati ya. Waktu yang mendesak itu pun mau ketemu saya. Terus karena kesenangannya itu, dia ingin membahagiakan suaminya. Dia bikin masakan yang enak, dia bikin teh, dia bikin potong buah. Nah, di packing, suaminya sudah tunggu di situ, sudah tidak ada waktu. Telepon, kamu kok belum ada? Dia bilang, sebentar aku turun. Ternyata sebentarnya 15 menit. Di situ suaminya sudah meledak, tapi bokam gon nggak mau pergi. Aku harus tunggu sampai dia turun. Aku marah, aku maki-maki, baru aku mau pergi. Begitu. Sampai dia turun, istrinya sangat bahagia, laukong gitu, berlari, bawa makanan tentengan yang banyak, mau serahkan. Keluarnya langsung, amarahnya sudah dilampiaskan, sampai istrinya itu barangnya terlepas dan hatinya menjadi dingin. Nah, dalam hal ini menurut Anda semua siapa yang salah? Hah? Istri. Oke, yang istri tunjuk tangan. Hah? Oke, suami yang betul. Suami yang salah. Tunjuk tangan. Hah? Gak ada yang betul. Tunjuk tangan. Ada. Gak ada yang salah, tunjuk tangan. Nah, siapa yang betul, siapa yang salah? Jawabannya, siapa yang betul, siapa yang salah? Hadiahnya surat cerai. Ya kan? Untuk apa siapa yang betul, siapa yang salah? Sudah diadili begitu. Sebenarnya dari yang konsultan ini, dia mau menyampaikan info apa? Kadang-kadang yang merasa benar selalu membolehkan logikanya itu menekan orang. Jadi asalkan aku betul, aku boleh marah semau saya, ya kan? Biasa orang kalau sudah betul, dia nggak melewatkan kesempatan untuk menekan orang, gitu ya. Jangan lupa selain logika masih ada perasaan. Jadi jaga enggak perasaan orang. Memang si istrinya salah, semua juga tahu. Ya, bisa membuat orang terlambat ke airport itu kan parah. Ya, tapi terlalu
membolehkan logika dia menjadi pemenang. Habis menang, apa hadiahnya? Ya surat cerai. Nah, jadi yang mau disampaikan oleh ini konsultan Mei Chun itu adalah untuk apa kita mesti menang, gitu ya. Dalam kehidupan banyak yang seperti itu ya. Coba kita baca next. Jasa kebajikan dari penghayatan sila yang ekstrim tidak dapat menandingi jasa kebajikan pengendalian amarah. Di sini dituliskan sila, ya. Sila itu kan kita tidak berbuat jahat, ya kan? 5 sila kan buat umat. Tapi juga termasuk dana, ya. Dana sila yang kita kumpulkan, kita buat bertahun-tahun. Tapi kalau tidak ada kesabaran, makanya ya, paramita, 6 paramita itu dimulai dari dana paramita, sila paramita, yang ketiga apa? Langsung kesabaran, kanti paramita, ya kan? Karena kalau tidak ada kesabaran itu bocor semua. Jadi kata Mandarin ada sebuah kata katanya Huo Shao Gong Deling. Ngerti nggak? Kita punya karma baik seperti hutan, tapi segumpal api bakar semuanya habis, gitu ya. Jadi ini Su bawa lagi, tadi Master Sengin sudah, sekarang kita bawa satu cerita dari Master Cheng Yen. Nah, beliau bercerita dalam satu cerita Buddhis yang rajanya bernama Agnidatta. Raja itu dia sering memberi sanghadana, sering memberi offering kepada Buddha, dan perbuatan baiknya sangat banyak. Tapi setelah meninggal, dia menjadi ular yang sangat menderita. Menjadi ular. Kenapa begitu? Ular kan kita tahu berbisa. Ciri-ciri dari orang-orang yang bisa terlahir jadi ular itu amarah. Oke? Nah, kalau ingin cantik, selalu ingin cantik, selalu ingin memikat pasangan, itu ciri-cirinya diperpotensi menjadi unggas yang cantik. Begitu, ya. Jadi kita hindari hal-hal yang bodoh seperti itu. Nah, jadi ini si ular ini walaupun dia menjadi ular, tapi dia berkemampuan karena fupaunya besar. Jadi dia juga bisa bertemu sama seorang biksu. Baru dia ceritakan. Nah, ini kita mulai menonton. Tapi maaf ya, bahasanya Hokkien. Coba aja ya.
你不在听，我是大红真难我，哇，不过一个我是我知道，这是我的心。这一天就光不光明，而且这幸福之家有我有心，你爱的有心灵，就会做叫是啊，那是我有我心。Ini dia menceritakan waktu dia lagi sakit.接受这个心有点难，并且应该啊，先不要化作心嘛。我呀，我做过不是嘛，我呀就会做心，你心我呀都我做心嘛。这样子，给大家开心，可我可能要现在这个心，这个修行这样一天啊，你就讲这样好修，是你按用去做好事，就是你我啊，你看这样。你就得按你有爱的心是啊，我看你在内心呀，你就开始对这个做东西好，就兄弟的伤。就爱就传，一相思啊，就我会爱，不真爱，不惊吓你，这风啊，我在我也散花，让我这传就天机啊，就有不懂天，就讲感恩啊，就是一天就不懂selesai pada. Ya, kita berhentikan dulu ya, panjang. Jadi intinya ngerti nggak tadi? Kebaca ya? Ya, bahasa Hokkien ya, maaf. Dan juga apa? Subtitlenya itu Inggris ya, Arab yang belakang mungkin ada yang kurang mengerti ya. Jadi dia itu mengumpulkan berkah yang banyak, tapi seperti wadah yang bocor. Kenapa? Amarahnya itu ya, seorang raja apa yang dia perintahkan semuanya melaksanakan dengan sempurna. Mana ada pernah dia itu sampai barang jatuh di kepalanya atau di mukanya. Jadi sudah terbiasa mempunyai sifat yang serba tegas. Jadi karakternya yaitu amarahnya itu sampai dibawa ke ajalnya sampai itu. Nah, amarahnya itu meledak sampai terjatuh ke alam yang menderita. Begitu ya. Tapi dari sini ya, kita ingat orang yang mau meninggal jangan sampai bikin mereka itu emosi. Bisa kita ini karma buruk banget. Karena niat terakhir itu bisa menjadi niat pertama.
kelahiran depan. Dia niat itu enggak berhenti. Niat ini habis, dia timbulnya nyambung. Kebencian ya di makhluk yang penuh kebencian. Begitu ya. Nah, jadi kita jaga sesama. Masih ada satu halaman. Nah, baik, kita tutupin. Bagi mereka yang dapat menahan nafsu amarahnya, dapatlah dia disebut orang kuat. Ya, jadi orang kuat itu belum tentu raja. Seperti tadi kan, raja menjadi apa? Karena nggak bisa mengendalikan emosi, menjadi hewan. Begitu ya. Jadi orang yang kuat, biasanya ya kita ngelihat orang yang kuat tidak terlihat banget dia kalau emosi itu gimana. Karena apa? Di otak pikirannya itu cari solusi. Gitu ya, orang yang hebat itu cari solusi. Bukan cuma marah-marah itu dikit-dikit marah, enggak. Kalau orang yang lemah itu cari kemenangan. Ya, kalau orang yang kuat dia yang dia pikirkan bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting solusinya bagaimana sekarang lebih baik. Nah, jadi kita kembali. Nah, sebagai penutupan pesan suhu adalah emosi itu adalah sumber masalah, sumber penderitaan. Kesabaran itu adalah sumber hoki. Oke? Jadi sekarang yang kita harus lakukan untuk ke depan, untuk tahun depan yang paling baik buat kita supaya sering beruntung adalah mengendalikan emosi. Yang mantra yang suhu kasih tadi, mantra ini, mudranya ini, it's okay. Hebat, sangat fokus mendengarkan. It's okay. Kuan Yin kan suka begini ya, udah mudra, lihat aja. It's okay. Jadi cepat kalau ada masalah kita sadari, langsung kita bilang it's okay. Pasti kamu feeling better. Sakit hati kamu jadi berkurang. Ini cara untuk menyayangi diri sendiri. Sama seperti kita menjaga kesehatan. Itulah satu-satunya milik kita. Kalau harta benda belum tentu ya, milik bank mungkin, rumah mungkin, ya kita juga enggak bawa pergi. Satu-satunya hal yang milik kita kesehatan dan batin yang kuat. Oke? Nah, jadi biasanya bagaimana? Ada Q&A enggak? Ada tanya jawab enggak? Ada ya. Jadi boleh enggak suhu putar lagu ini? Siapa yang mau tulis pertanyaan, kalau suhu bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, suhu lemparkan kembali ya. Boleh? Suhu bukan yang paling pintar. Oke, jadi bisa dibantu. Oke. Mari kita menyanyi. Nah, yang mau tulis pertanyaan, adakah kertas?江海宽阔是因为不再溪流，高山松林是因其不是土壤，学生人博士来自不辞笑问，道德审美是愿意不问是非。江海宽阔是因为不再溪流，高山松林是因其不是土壤，学生人博士来自不辞笑问，道德审美是愿意不问是非，心怀峥嵘，更容者为用。心中接纳多少，就能拥有多少；心中包容多大，就能拥有多大。心中接纳多少，就能拥有多少；心中包容多大，就能拥有多大。
Biasanya apakah ada itu dan kita nyanyi gitu? Oke ya. Jadi biasanya untuk Q&A ini biasa diisi apa? Nyanyi ya. Begini boleh ya. Baik. Kalau ada ya. Baik. Udah bisa? 因为不再细了 nyanyi yuk 生离死因其不辞徒劳谁是缘不是来自不知下文道德上没事愿你不问是非心宽怎能容这为有心中接纳多少，就能拥有多少；心中包容多大，就能拥有多大。心中接纳多少，就能拥有多少；心中包容多大，就能拥有多大。心中接纳多少，就能拥有多少；心中包容多大，就能拥有多大。心中接纳多少，就能拥有多少；心中包容多大，就能拥有多大。我是因为不再希望，好像丧离时。一起独自哭啊，谁是有多少爱，多少伤害，到悲伤没事，言语不问是非。我是因为无法希望，好像丧离时，一起独自哭啊，谁是有多少爱，多少伤害，到悲伤没事。Oke, udah bisa. Ya, adakah pertanyaan? Baik, silakan ada mic enggak ya? Biar semua bisa ikut mendengar. Ya, bisa atau Suhu. Maju saja, terima kasih. Malam Suhu. Amitabha. Namo Amitabha. Ya. Suhu tadi kan temanya kan tentang emosi ya. Sebetulnya menaklukkan emosi itu pernah saya melihat teman saya. Saya melihat dia tuh harus dengan bukan pelarian. Misalnya kalau kita menaklukkan emosi dengan marah begitu, dengan cara kenapa ambil meditasi apa itu ya, kayaknya sih nggak mungkin bisa cepat. Hanya dengan satu-satunya saya melihat bahwa dia sangat bijak. Semakin kita berbuat bijak ya, semakin sadar, semakin dia semakin sabar. Kenapa? Karena pernah dia punya mobil lagi pasang ban ya di pinggir jalan, ada motor mendadak datang berdua tabrak ke mobil dia. Mobilnya agak baru lagi. Dia nggak salah kan, mobilnya kan diam kan. Yang jatuh itu dia bilang, masih tanya, waduh mobil baru ini udah rusak begini, itu berapa duit ini? Tapi dia ngelihat lagi, punya bijaksana bahwa yang jatuh celaka itu kadang dia juga tahu bahwa itu kan dia bukan sengaja, namanya kecelakaan. Kalau orang kalau nggak bisa itu kan pasti marah kan, pasti itu minta ganti rugi segala macam. Dia tidak, dia cuma bilang, waduh bapak kurang hati-hati, sekarang bapak jatuh, ya udah begini, bapak rugi juga, motor juga udah rusak, udah gitu, dapat luka lagi. Kalau mobil nggak apalah, luka lecet begitu. Nah, kalau orang lain mungkin Ya, agak sulit. Nah, makanya saya dari belajar dari situ, saya merasakan bahwa menyalurkan emosi itu sebetulnya hanya dengan banyak berbuatan bijak, pikiran bijak itu ya, pasti bisa menghindari hal-hal yang buruk punya. Makasih Su. Benar ya, Su? sangat bagus ya sharingnya. Ya, itu satu poin yang saya tangkap dari cerita itu. Dia bijaknya di mana? Dia melihat hal ini bukan dari posisi dia saja,
Dia berdiri di pendirian orang lain. Dia dirugikan orang itu juga dalam keadaan bahaya, jatuh, motornya juga rusak. Jadi itu hal yang bukan disengaja, ya. Mobil rusak bisa diurusin, ya kan? Tapi kalau berantem di situ, kisahnya tambah panjang. Belum tentu kamu lebih beruntung, tapi dia bisa sangat mulia, ya. Pasti dia juga selalu penuh kedamaian hatinya karena dia mampu melihat satu hal pada pendirian orang lain. Makanya itu luar biasa, ya, bijak gitu, ya. Jadi banyak, ya, kita cerita amarah selalu pada orang yang nyetir. Jadi kalian kalau nyetir, ingat-ingat sering ada terjadi sesuatu yang kita tidak bisa terima, ya, kita nggak nyangka bisa begitu. Jadi was-was aja, amarah kamu itu, ya, kamu harus ketahui. Jadi nggak usah cet, buka pintunya, kepalanya keluar, langsung nama seekor hewan apa aja, bisa seekor baby, bisa seekor doggy, yang penting bukan naga deh, semua keluar gitu. Tapi apa manfaatnya gitu, ya? Mungkin manfaatnya satu adalah kamu sudah lebih lega karena sudah melampiaskan emosi kamu. Tapi buat kamu selanjutnya itu, kalau dikit-dikit kamu tidak bisa mencerna, hanya melampiaskan, itu orang lewat, kalau dia kembali adu tinju, ya. Kalau di rumah, orang tetap di rumah, ya, bertengkar gitu. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Mungkin kamu pernah mengalami hal yang lebih menyakitkan, tapi kamu punya solusi apa, dengan pandangan apa kamu bisa mendapat jalan keluar dengan baik. Su harap kalian boleh sharing di sini karena mungkin Su juga kurang pengalaman gitu, ya. Yang satu-satunya Su merasa manjur, Su say it's okay sama diri Su sendiri. Apakah kamu ada solusi lain? Mungkin Bapak yang di depan boleh, ya, berdoa. Atau Cici? Oke, silakan. Nama budaya Suhu. Amitofo. Suhu, sebenarnya saya ingin lebih bertanya atau mencari arahan dari Suhu. Tadi kan Suhu memberikan bimbingan Dhamma tentang pengendalian diri untuk kita sendiri. Tapi ada cara gaya Suhu untuk kita memberikan informasi kepada orang yang kita sayang, terutama di keluarga, dalam pengendalian diri ini, di mana mungkin sekarang kita bisa mengendalikan diri kita dengan bilang it's okay. Tapi kalau dengan keluarga yang mungkin pengendalian dirinya masih kurang, itu baiknya kita seperti apa, ya, Suhu, biar mereka juga sadar tentang pengendalian diri untuk mereka sendiri gitu. Terima kasih, Suhu. Ya, yang saya sebut dari awal, sebenarnya orang yang suka emosi sering membawa emosinya, ya, macam-macam emosi, ya. Emosi bukan berarti marah, kekecewaan, cemas, panik, itu semua bentuk-bentuk dari emosi. Suka terbawa emosi negatif, dia otomatis memancarkan getaran negatif pada orang di sekitarnya. Jadi pasti kita, oh ini orang suka marah, kita juga merasa gimana gitu, ya, was-was kalau bicara sama dia. Tapi kalau kamu sering bisa bersabar, kamu memancarkan getaran yang positif, dia bisa terpengaruh. Dunia ini saling mempengaruh. Kalau kamu sanggup mengeluarkan kata-kata kasih yang penuh perhatian, dia itu senjatanya itu disimpan. Enggak selalu membawa senjata untuk melindungi diri. Dia itu seperti merasa aman. Gitu, ya. Jadi mungkin, ya, bagi orang yang tidak bisa kita bawa dengan dharma, kita bawa dengan praktek isen cuaca. Jadi selain ajaran dari buku, ajaran dari mulut, ajaran dari tubuh, ya, gerakan tubuh, ekspresi muka, itu semua ajaran.
Jadi mungkin itu saja. Mungkin itu sangat sulit kalau kamu sendiri melawan sekeluarga seperti itu. Tapi kamu melihat mereka itu bagaikan melihat ombak, kamu di daratan saja. Itu yang paling aman, gitu ya. Boleh? Masih ada yang lain? Silakan. Baik. Iya, biasa kita suka terima sampah ya. Dunia ini saling mempengaruhi. Ya, sampah yang dilemparkan ke kita pasti lengket, pasti kotor, gitu ya. Nah, jadi kita amannya jadi tong sampah yang bolong. Udah dilemparkan, dia bolong, diangkat juga kosong. Bisa enggak? Itu praktek yang sangat dalam. Ya, jadi kita melihat ke dalam. Jangan matanya melihat itu salah, ini salah, dia salah, aku benar. Melihat ke dalam. Bagaimana melindungi diri sendiri agar tidak isi emosi, menyimpan emosi. Ya, itu praktek untuk tahun depan. Suhu yakin pasti keberuntungan sudah dekat. Makin mendatang sama Anda semua. Ya, begitu. Oke, Amitofo, selamat tahun baru. Semoga sehat selalu dan penuh keberuntungan. Amitofo. Ya, ada lagi yang lain? Ada event lain? Tidak ada blessing kan? Iya. Ya, terima kasih Suhu atas Dhamma Desananya dan kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mungkin Suhu, apakah ada closing statement atau kesimpulan yang ingin Suhu sampaikan? Ya, kesimpulan adalah ya yang tadi sudah ya, yaitu was-was sama emosi kita karena keberuntungan datang dari kesabaran. Ya, kalau bisa bersabar itu fupaunya gede. Tidak timbul fupau atau imbalannya sekarang tidak timbul, dia tetap tertabung. Ya, kesempatan tidak akan salah alamat. Oke? Nah, jadi kita jangan menjadi seperti ya wadah kayak seperti bank yang jebol. Kita simpan banyak konte, function bayar berapa, capek-capek bawa ke laut, bayar berapa, kumpulkan banyak-banyak donor darah 3 bulan sekali, udah habis berapa banyak gizi, meningkatkan kesehatan diri sendiri. Nah, habis itu apalagi bakso habis berapa, tapi jebol karena emosi. Jebol nggak ada konte, dikit-dikit marah, itu kesempatan nggak ada keberuntungan, bisa hangus dibakar. Begitu juga hubungan antara sesama teman dan keluarga. Itu aja kesimpulannya ya. Terima kasih. Amitofo. Terima kasih Suhu Terima atas kasih, Dhamma Ustaz. Desananya. Kami segenap keluarga VPDS dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih Suhu atas Dhamma Desananya. Sama-sama Amitofo. Semoga